Film yang sedikit aneh tapi bagus untuk diceritakan. Tentunya kita akan ditemani sampai akhir film dengan artis cantik kesayangan kita semua. Siapa lagi kalau bukan Mbak Seung-ha. Film ini dimulai dengan seorang pria yang sebagian besar dari penggemar film 18 Korea sepertinya sudah mengenali sosok yang satu ini. Ibaratnya kalau di film Blue Barat, ini versi Johnny Sins. Sebut saja nama pria ini Ken. Ken ini sedang menunggu kedatangan pacarnya di sana. Tak lama setelahnya, kekasihnya Ken datang bersama dengan seorang wanita. Dan pacarnya Ken ini kita sebut saja Seung-ha. Seung-ha ini datang ke kontrakan Ken dengan membawa kakak kandungnya yang kita sebut saja namanya Cindy. Jadi di sini tuh Seung-ha dan Ken yang bermaksud untuk memperkenalkan kakaknya Seung-ha kepada temannya Ken atau saling mencomblangkan gitu lah. Yang kebetulan mereka udah lama sama-sama menjomblo. Tak ingin mengulur waktu, Ken pun menyuruh Cindy untuk masuk ke dalam. Dan kemudian kita dilihatkan dengan teman Ken yang dimaksud tadi, yang bernama kita sebut saja Tommy. Tommy yang melihat sosok Cindy yang aduhai dan senai ini, seketika itu juga ada muncul rasa tertarik antara kedua insan muda ini. Kemudian Ken pun memperkenalkan mereka berdua, dan saat ingin menjodohkan antara Tommy dan juga Cindy, mereka menyarankan agar Tommy dan Cindy segera melakukan pendekatan secara pribadi. Bahkan mereka pun menyuruh Tommy dan Cindy untuk melakukan adu mekanik terlebih dahulu. Siapa tahu spare partnya Cindy sudah kekurangan oli karena udah lama nggak dipanasi. Jadi mereka berdua pun ke atas untuk uji coba kelayakan. Udah kayak codean motor aja di Facebook. Sementara menunggu Tommy dan Cindy yang melakukan test drive, di saat itu Ken dan Seung-ha yang sama-sama comblang kemudian hendak melakukan rehat bersama dengan minum susu langsung dari sumbernya. Dan sembari menunggu Tommy dan Cindy selesai test drive. Dan kemudian setelah Ken dan juga Seung-ha yang telah selesai melakukan adu mekanik, Seung-ha malah lapar karena habis kuda-kudaan. Kemudian mencari makanan di dapur. Ken pun menghampiri Seung-ha yang sedang makan roti di sana. Nah, mereka pun memikirkan Tommy dan Cindy yang sampai saat ini belum keluar juga. Jadi mereka mencoba memutuskan untuk mencari makanan di luar saja. Mana tahu nanti mereka pulang Tommy dan Cindy sudah selesai test drive-nya. Mereka agak lama ya, karena spare part mereka berdua ini udah jarang dipakai, jadi agak susah, sedikit berkarat. Nah, di malam harinya ketika mereka telah selesai makan-makan dan jalan-jalan, tampak saat ini Seung-ha yang sedikit masuk angin dan pegal-pegal ya. Karena sang kekasih ini baik hati, jadi dia membantu Seung-ha untuk diurut-urut sedikit. Namun karena Seung-ha ini merasa keenakan, jadi dia bilang ada tempat lain yang masih pegal dan butuh pijatan secara khusus. Seung-ha pun meminta kepada Ken untuk memijat spotnya yang bau teri itu. Di keesokan harinya, di saat Ken dan Seung-ha ini terbangun dan dengan rasa mengantuknya, mereka berdua ini baru sadar kalau Tommy dan Cindy ini belum turun dari lantai atas. Padahal mereka sudah menunggu seharian lebih, tapi kok nggak turun-turun ya? Mungkin karena mesinnya sudah lama tidak diservis kali ya. Dan karena mereka takut terjadi sesuatu, mereka berdua ini pun menyusul ke atas dan di sana mereka kaget. Tommy dan Seung-ha ketika masuk ke kamar, mereka tercium aroma khas pandan yang sangat menyengat memenuhi seluruh kamar. Dan bahkan juga berserakan banyak sekali tisu bekas di lantai dan sudah menjadi kering. Bahkan di sana juga terlihat Tommy dan juga Cindy yang masih dengan posisi bertumpukan. Jadi mereka ini tidur atau pingsan. Akan tetapi yang lucunya ini, meski Tommy yang sudah seperti tidak sadarkan diri, tapi rudal miliknya masih bergerak-gerak sendiri. Gokil kan? Jadi bisa dibilang total lamanya mereka adu mekanik ini mulai dari kemarin pagi sampai paginya lagi. Seharian loh mereka servis mesinnya, lebih dari 24 jam. Gokil kan? Dan setelah itu ketika Tommy yang sudah bangun, di sini efek samping dari adu mekanik yang lebih dari 24 jam ini, efeknya mulai terlihat. Nampak dari Tommy yang terlihat seperti orang idiot gitu. Bahkan untuk menyantap makanan ke mulutnya sendiri, ia tidak bisa. Itu mungkin dikarenakan semua oli federal pada pistonnya Tommy sudah mulai kering ya, karena Cindy yang terlalu lama menservisnya. Jadinya susah tidak bertenaga lagi. Jadi buat kalian nih para colikiawan agak dikurangi lah ya untuk menggesek-gesek pistonnya pakai tangan ya. Takutnya nanti piston kalian juga ikut kekurangan oli. Namun berbanding terbalik dari efek yang dirasakan oleh Cindy ini, bukannya merasa kelelahan servis 24 jam, ia nampak lebih segar daripada sebelumnya bertemu dengan Tommy. Aneh ya? Bahkan Cindy juga tidak mau lepas pelukannya kepada Tommy. Atau mungkin efek wanita yang sebenarnya itu seperti ini kali ya. Kemudian Tommy pun minta izin untuk istirahat sebentar agar bisa memulihkan kembali tenaganya sudah terkuras habis. Dan kemudian Ken pun mencoba menyusul temannya itu untuk melihat kondisi Tommy ini. Dan di sana Ken bertanya kepada Tommy, karena ia begitu penasaran kenapa si Tommy ini bisa melakukan adu mekanik 24 jam nonstop dengan Cindy. Kemudian Tommy pun akhirnya menceritakan betapa enaknya servisan yang diberikan oleh si Cindy ini. Sehingga Tommy pun tak kuasa menahan hawanya untuk memberikan pistonnya kepada Cindy setiap saat. Pada waktu itu Tommy sempat berpikiran untuk tidak ingin melepaskan genggamannya kepada Cindy.
ia ingin terus menservis Cindy sampai ia mampus. Bahkan sampai saat ini Tommy masih membayangkan betapa indahnya jogetan Cindy yang semua itu tidak pernah ia dapatkan sebelumnya. Di sisi lain, Shuha pun menanyakan hal yang sama dengan pertanyaan yang ditanyakan oleh Ken. Tapi di sini kayaknya Cindy santai-santai aja ya. Ia merasa tidak punya salah, karena yang salah kan memang Tommy yang nggak mau melepaskan Cindy. Melihat kejadian tersebut, Ken dan Shuha pun merasa kasihan dan merasa bersalah. Mereka pun akan bertanggung jawab terhadap apa yang telah terjadi kepada Tommy ini. Kalau hubungan mereka terus dilanjutkan, si Tommy ini bisa mati karena Cindy selalu menguras oleh pistol miliknya Tommy. Sehingga Ken dan Shuha ini akan merencanakan sesuatu agar Tommy dan Cindy agar berpisah saja. Dimulai dengan mengurung Tommy di kamarnya, melarang Cindy untuk datang ke sana lagi, namun itu semua masih dalam pikiran mereka. Maka Shuha juga bercanda untuk menggantikan posisinya Cindy. Tentu saja hal tersebut tidak disetujui oleh Ken. Kemudian setelahnya tiba-tiba nampak Tommy yang sekarang sudah kembali normal dan sudah terlihat lebih segar ya setelah istirahat sebentar tadi. Dan kemudian Ken dan Shuha ini pun malah mengurungkan niat rencana yang telah mereka buat tadi. Namun pada hari berikutnya si Tommy ini masih terlihat bersama dengan si Cindy dan kembali terlihat seperti orang idiot lagi. Ya mungkin mereka masih mengulang hal yang sama, dan karena oleh piston Tommy kembali mengering dibuatnya. Melihat kelakuan teman dan kakaknya itu membuat Tommy dan Shuha merinding. Nah, seperti itu lalu cerita dari film yang berjudul Blood Title Girlfriend. Untuk penilaian saya dalam film ini tidak ada ya, karena ini memang hanya sebuah film hiburan dan tidak ada plot twist yang terlalu rumit. Jalan cerita yang bisa dibilang cukup ringan, cocoklah untuk hiburan kalian yang sedang galau. So bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini? Jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. Saya Jody Setiawan, thanks for watching video, and until next time.